Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta
wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Monggo kita awali pertemuan Jumat pada siang hari ini untuk bersama-sama dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman dan takwalah kita bisa menghadiri duduk bersama seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Karena hanya dengan iman dan takwalah kita ditinggikan, dimuliakan derajat kita di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Karena hanya dengan iman dan takwalah kita dijamin oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga yaumul kiamah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Kita sering dalam harian itu menjaga agar baju yang kita pakai itu selalu tetap bersih. Kadang-kadang kita lupa untuk menjaga hati yang ada di dalam dada kita itu agar tetap selalu bersih. Kita sering mati-matian menjaga rumah yang kita tempati itu agar selalu tetap bersih, rapi, enak, nyaman dipandang, tapi kadang-kadang kita sebagai muslim itu lupa bagaimana untuk memperhatikan kondisi hati kita itu agar selalu bersih dari berbagai macam penyakit hati. Karena hadirin, kotornya hati, rusaknya hati, sakitnya hati itu indikasi pertama rusaknya hubungan dia kepada Allah, rusaknya iman dia, rusaknya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Jumat kali ini saya ingin menyinggung sedikit penyakit yang sangat kronis dalam kehidupan masyarakat, yang mana penyakit itu tidak memandang bulu siapapun akan terjangkit. Dan penyakit itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu penyakit hasad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Penyakit hasad. Hasad itu didefinisikan oleh Imam Ghazali dengan ungkapan karohatun nikmati wa hubbu zawaliha alal mun'ami alaih. Nopo sih hasad niku? Hasad adalah kondisi sifat keadaan seseorang yang dia itu tidak suka ketika melihat orang lain bahagia. Dia itu sedih ketika melihat orang lain bahagia dan senang melihat orang lain susah. Dan hasad itu dijelaskan, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Sinten sih tiyang sing hasad iku? Orang yang hasad adalah orang ketika melihat orang lain, saudara, tetangga, teman, kerabatnya itu mendapatkan nikmat dari Allah, tasuhum, hatinya itu sesek. Begitu juga sebaliknya, wa intusibkum sayiatun yafrahu biha. Orang yang hasad itu adalah orang yang ketika orang lain diberikan penderitaan, ujian, cobaan, kesakitan, yafrahu biha, orang itu bahagia dengannya. Atau istilah lainnya di dalam kehidupan masyarakat itu dipopulerkan dengan istilahnya SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Maka bagaimana kita melihat, mengoreksi dalam hati kita sejauh mana hati kita itu terindikasi terjangkit penyakit hasad? Maka gampang. Coba kita rasakan sejauh mana kita itu sedih melihat orang lain bahagia dan bahagia melihat orang lain susah. Jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Penyakit sifat hasad yang ada pada seseorang itu ciri-cirinya sangat menonjol dalam perkataannya. Perkataannya itu suka mencemooh, merendah, menghina orang, menjatuhkan orang. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang itu memuji orang lain, maka orang yang hasad itu selalu mencari celah agar pujian yang dipujikan kepada orang lain itu tidak pantas. Contoh sederhananya adalah ketika orang tetangga ataupun saudara kita itu sering beli daging dan dia tidak mampu membeli daging. Apa kata dia? Buat apa beli daging, nanti kolesterol, beli tempe atau tahu saja.
Hadirin sekalian, orang kalau sudah terjangkit penyakit hasad dengki, maka otaknya, hatinya itu selalu berpikir keras, detak jantungnya bekerja keras. Kenapa? Karena melihat orang lain itu bagaimana dia itu lebih sukses, lebih maju, lebih dan lebih, sehingga dia terus berpikir seperti itu. Maka pertanyaannya adalah, siapa orang yang hasad itu? Orang yang hasad adalah ya kita ini. Semua orang, seluruh hamba Allah manusia yang ada di muka bumi ini berpotensi besar terjangkit penyakit hasad. Akan tetapi dikelompokkan oleh Allah berdasarkan kelompoknya masing-masing. Petani hasad kepada petani, pedagang dengan pedagang, jamaah masjid dengan jamaah masjid, muadzin dengan muadzin, imam dengan imam, dan lain sebagainya. Semua orang berpotensi untuk terjangkit dari penyakit ini. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, apa penyebab dari terjangkit penyakit hasad itu? Penyebabnya apa? Setidaknya ada 3 sebab. Yang pertama, yaitu orang itu pernah disakiti, pernah disinggung, pernah dijatuhkan, disinggung oleh orang lain. Contoh sederhananya kita ambil dari lingkungan sekolah ataupun kampus. Contoh, ada seorang siswa, mahasiswa itu dikata-katakan oleh muridnya, dosennya, kamu itu gitu aja nggak bisa. Makanya masuk mengerjakan tugas, mendengarkan guru, dosen menjelaskan. Akhirnya apa? Orang kalau sudah disakiti, di dalam hatinya itu otomatis secara tidak sengaja terbesit doa yang tidak baik-baik saja kepada orang yang mengatakan, orang yang menyakiti, menyinggungnya. Maka kita diwanti-wanti kalian Allah, jangan mudah menyakiti, menyinggung hati orang lain. Bukan berarti dia itu dendam, mereka dendam, tidak. Apa kata Allah? In ahsantum li anfusikum. Perbuatan kebaikan apapun itu yang kita lakukan kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita. Sederhananya, ketika kita pergi keluar kota bawa oleh-oleh, kemudian kita pulang bagikan kepada saudara tetangga kita, pasti suatu saat ketika orang lain, tetangga kita itu pergi ataupun mempunyai makanan yang lebih, diberikan kepada kita semua. Wa in asatum falaha. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, maka pasti keburukan itu akan kembali kepada kita semua. Hadirin, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwasanya al muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisani. Muslim yang sejati, orang muslim yang temenan niku adalah orang muslim yang ketika dia hadir dalam masyarakat, dia hadir kepada orang lain, tangannya, lisannya, hatinya, matanya, seluruh yang ada pada anggota tubuh itu tidak menyakiti, tidak menyinggungnya, tidak menjadikan dia itu tersinggung. Justru kehadirannya itu menjadikan orang lain bahagia. Maka perihal ini para ulama menyimpulkan dengan ungkapan jazaul amili min jinsi amalih. Apapun yang diperoleh seorang itu dalam kehidupannya berdasarkan apa yang dia perbuat. Ketika dia berbuat buruk, keburukanlah yang dia terima. Ketika dia berbuat baik, kebaikanlah yang dia terima. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa penyebab dengki itu? Yaitu ujub, ingin menjadi orang itu, ingin menjadi yang lebih top daripada orang lain, lebih pintar daripada orang lain, lebih sukses, lebih jaya, lebih hebat daripada orang lain. Sehingga apa? Kalau berpikir seperti itu, dia tidak akan pernah bisa hidup bahagia. Kemudian yang ketiga, hadirin sekalian, orang penyebab terjangkit hasad dengki itu karena memang hatinya itu sudah mati, hatinya itu sudah busuk. Kalau ibarat kita buka di dalam Al-Quran itu, hati yang seperti itu dibahasakan dengan bahasa anfusus syuh. Hatinya terjangkit dengan penyakit syuh. Apa itu penyakit syuh? Kolaborasi antara penyakit hati, berbagai macam penyakit hati itu ngumpul di dalam hati itu. Sehingga apa? Hati itu busuk. Dikasih sebuah nasihat, petunjuk, ataupun arahan, dia tidak akan pernah bisa menerimanya, dan dia pasti kekeh dengan keinginan dan hawa nafsunya. Hadirin sekalian, orang yang terjangkit penyakit syuh,
itu pasti apapun yang dia hadapi, apapun yang dia dapati di depan matanya, yang dia hadapi di depan dirinya, pasti akan bersifat buruk, bernilai buruk. Ketika bertemu seseorang, pasti yang ada pada seseorang itu nilainya buruk, ngerasani dan lain sebagainya. Itulah bahayanya orang yang hasad. Dan orang yang hasad itu susah untuk hidup bahagia. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita punya teman, tetangga, siapapun lah yang ada di sekitar kita, itu punya kendaraan yang bagus. Apa kata orang yang hasad? Halah, jangan sombong, jangan gaya. Wong kendaraan berplat merah jenengan tidak ikut bayar pajak mawon. Hati-hati hadirin. Atau contoh yang sederhana lah, yang kadang-kadang terbesit di dalam hati kita. Ketika kita pergi ke Sidoarjo ataupun ke Surabaya, naik motor, tiba-tiba gludak, ada lubang yang di tengah jalan, langsung grundel di dalam hati kita. Lah yo, kita ben tahun bayar pajak, apa sih pekerjaan pemerintah sampai saat ini kok ngurusi dalane enggak selesai. Hati-hati hadirin, kadang-kadang simple, sederhana, tapi itu adalah penyakit hasad. Dan Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti dengan hasad itu sendiri. Nopo dawuh Nabi, iyyakum wal hasada, tebehono jauhilah dari penyakit hasad. Ada apa dengan penyakit hasad? Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena penyakit hasad niku menghanguskan, menghabiskan, menghancurkan berbagai macam, banyak sekali kebaikan, ragam kebaikan. Nek kebaikannya satu, itu bahasanya, bahasa Arabnya hasanatun. Nek kebaikannya banyak, hasanatun. Diibaratkan oleh Nabi kama ta'kulun narul khotoba. Hasad itu akan menghanguskan, membakar kebaikan banyak sekali, sebagaimana api itu membakar kayu bakar. Maka sholat kita tidak akan pernah terkesan, sholat kita akan terbang, puasa kita akan melayang, sedekah, zakat, infak kita tidak akan pernah berkesan selama di dalam hati kita itu masih ada kedengkian. Maka hadirin, kita harus hati-hati. Percuma kita kadang-kadang kita itu berpayah-payah, bertele-tele dalam beribadah, ternyata tidak mengiringi dalam diri kita itu untuk selalu menjaga hati kita agar terbebaskan dari penyakit hasad ataupun kedengkian. Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Nah, pertanyaannya adalah yang terakhir, bagaimana kita itu mengantisipasi hati kita agar terhindar dari penyakit hasad? Atau sudah terlanjur, bagaimana kita mengobatinya? Maka setidaknya ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara ilmu yakin. Apa yang kita yakini? Kita harus yakin bahwa rezeki sudah Allah tetapkan sebelum kita diciptakan, jauh sebelum kita diciptakan. Contoh sederhananya gini, ngapunten, sangat ngapunten. Ketika seseorang itu makan, tiba-tiba muntah, padahal makanan sudah berada di dalam mulutnya. Nopo kok muntah? Karena memang di dalam makanan itu bukan rezekinya dia, ada rezekinya semut, ada rezekinya binatang yang ada di tanah. Maka orang kalau meyakini rezeki itu sudah Allah tentukan, tetapkan jauh sebelum kita diciptakan, orang tidak akan pernah mendengki kepada orang lain. Orang pasti akan mensyukuri, oh memang ini rezeki kita, oh memang ini bukan rezeki kita, yo wis mungkin lain hari lain waktu akan datang kepada kita semua. Wallahi rezeki tidak akan pernah salah tempat, salah orang. Hadirin sekalian, kemudian yang kedua, apa yang harus kita yakini? Kita harus yakin bahwa kalau kita itu berlarut-larut dalam kedengkian, maka sekalipun tidak akan pernah merubah diri kita, keadaan kita saat ini menjadi lebih baik lagi. Contoh sederhananya adalah ketika saudara, teman kita itu naik gaji, naik pangkat, kemudian kita itu hasad dengki, maka tidak menjadikan diri kita itu naik pangkat, naik gaji, menjadikan kita itu mempunyai yang lebih seperti mereka, tidak. Yang ada hanyalah naik tensi. Kemudian yang ketiga,
Apa yang harus kita yakini? Kita harus yakin bahwa kalau kita berlarut-larut dalam kedengkian hasad akan menghanguskan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang selama ini kita perjuangkan, kita usahakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana mengantisipasi ataupun mengobati hati kita? Yaitu dengan cara belajar, banyak-banyak belajar. Apa yang kita pelajari? Kita harus banyak belajar untuk bisa menerima, mengakui kelebihan orang lain. Nggih, jenengan pancen suarane eco, jenengan dados imam, jenengan dados muadzin. Nggih Bapak, jenengan memang pancen luwih sukses daripada saya, soalnya jenengan dulu lebih giat, lebih rajin dalam belajar dan bekerja. Kenapa orang kalau bisa mengakui kelebihan orang lain itu tidak dengki? Karena dia merasa dia itu akan tunduk, dia itu akan merasa hatinya itu rendah hati. Tidak mungkin orang kalau dia itu tidak bisa menerima kelebihan orang lain itu bisa terhindar dari sifat kedengkian. Kemudian yang kedua adalah banyak-banyaklah untuk memuji orang lain, memuji kelebihan orang lain. Dan yang ketiga adalah banyak-banyaklah kita itu bisa memberikan ucapan selamat kepada orang lain. Orang kalau di dalam sebuah kompetisi pasti ada satu yang kalah dan satu yang menang. Orang yang kalah, sasarannya pasti ada orang yang kalah. Orang yang kalah pasti susah untuk memberikan ucapan selamat. Bahasa dalam Islam itu tahniah. Memberikan ucapan selamat kepada orang yang menang. Selamat Bapak. Kenapa kita diajarkan untuk memberikan selamat kepada orang lain? Agar kita itu legowo. Orang kalau bisa memberikan ucapan selamat kepada orang lain, maka sisi positif yang ada di dalam dirinya adalah mungkin barangkali saya itu belum pantas diberikan amanah ini. Mungkin saya itu belum cocok karena ilmu saya belum cukup, pengalaman saya belum cukup, sehingga saya harus banyak-banyak belajar, saya harus banyak-banyak mencari pengalaman. Suatu saat nanti pasti saya akan dipilih untuk diberikan amanah ini. Maka orang yang bisa memberikan selamat kepada orang lain, sisi positifnya dia akan selalu mengupgrade dirinya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimana wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus banyak-banyak berdoa. Bagaimana cara mengantisipasi atau mengobati penyakit hasad di dalam hati kita? Yaitu kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking bahayanya, saking mengerikannya penyakit hasad itu sampai-sampai Allah sebutkan di dalam Al-Quran doa khusus agar terhindarkan dari penyakit hasad. Apa bunyinya? Yaitu di surah Al-Hasr ayat 10. Rabbana ghfir lana, duh Gusti jenengan pangapura dosa kita, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Wala taj'alna fi qulubina, ya Allah jangan jadikan hati kami itu ghillan dengki lil ladzina amanu, marang tiang iman yang lainnya, marang tetangga, dulur, konco, dan lain sebagainya. Insya Allah kalau doa ini kita rutinkan di setiap setelah sholat 5 waktu, hati kita akan dibersihkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad dan dengki. Hadirin sekalian, kemudian selain kita itu berdoa untuk diri kita sendiri agar dihindarkan dari penyakit hasad, maka kita harus memperbanyak untuk mendoakan orang lain. Ketika kita ketemu tetangga, teman siapapun itu, jangan hanya ketemu saja, jangan hanya ketemu ngobrol, kita doakan dia. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan seperti itu. Kedawuh Nabi, orang yang suka, orang yang demen mendoakan orang lain itu akan didoakan oleh para malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka mithluhu, ya Allah. Ketika hamba itu berdoa,
ijabahilah doanya, berikanlah kepada orang yang dia doakan, dan satu, berikanlah doa itu kepada orang yang dia berdoa. Jadi orang yang suka mendoakan orang lain itu, selain dia itu mendapatkan kebaikan daripada orang lain, dia juga mendapatkan doa yang dia doakan kepada orang lain. Maka hadirin, perbanyaklah kita mendoakan orang lain ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Itulah 3 poin bahwasanya bagaimana caranya untuk mengantisipasi ataupun mengobati hati kita dari penyakit hasad. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit hati, hasad, dengki, penyakit suh dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila libasa wa ja'ala an-nahara ma'asya wa huwallazi ja'alahuma khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita jangan sampai payah-payah berusaha mati-matian ibadah beramal soleh kepada Allah, sedangkan kita tidak berpayah-payah selalu menjaga hati kita agar bersih dari berbagai macam penyakit hati. Kenapa? Karena walaupun amal kebaikan kita itu banyak, selama di dalam hati kita itu masih terdapat kedengkian, maka tidak akan pernah bisa amal itu mengantarkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, walaupun amal yang kita lakukan itu sedikit, tapi hati kita itu ikhlas, bersih dari berbagai macam penyakit hati, insya Allah akan mengantarkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kata Allah? Illa man ata Allah biqalbin salim. Mboten wonten, tidak ada seseorang itu yang bisa menghadap kepada Allah kecuali hatinya itu dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih dari berbagai macam penyakit hati. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah dari berbagai kemaksiatan, berbagai macam penyakit hati, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah sampai akhir hayat kita dan kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'al lana wa auladana wa ahlana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.